Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil wizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Rahmat dan salam semoga tersanjung kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa Allah namanya. Karena pentingnya takwa Allah inilah maka wasiat takwa Allah ini menjadi salah satu rukun khutbah. Setiap khutbah harus disertai dengan pesan takwa Allah. Cukup menjadi bukti tentang pentingnya takwa Allah ini yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali telah berserah diri kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, tidak ada pesan kecuali fattaqullaha ya ibadallah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita ditanya siapa teladan utama kita, jawabnya mesti yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah untuk kalian semua. Al-Quran menyebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Penyempatan predikat al-azim pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Al-azim merupakan salah satu dari 99 asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Beliaulah pembawa risalah yang diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ketika Baginda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjawab dengan tegas, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah cerminan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari sikap Rasulullah yang perlu kita contoh adalah luasnya hati beliau dalam memberi maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian, terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah. Serangan bertubi-tubi menimpa beliau dari orang-orang yang merasa terusik jiwanya, mulai dari hinaan, fitnahan, lemparan kotoran, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Dari berbagai rintangan inilah umat justru dapat memetik pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah difitnah gila karena menceritakan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal pikiran kaum musyrikin pada saat itu. Rasulullah juga pernah dirayu dengan harta dan wanita agar berhenti dakwahnya. Rasulullah juga pernah dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah. Rasulullah juga pernah dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Thaif. Rasulullah juga pernah dibuntuti diam-diam oleh musuh dengan maksud akan dipenggal kepalanya dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, Rasulullah melaluinya dengan sabar, kuat, dan tegar. Rasulullah tetap teguh dalam prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya dan berdakwah sebagaimana mestinya dalam memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Meskipun tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan sempat membuat Nabi dan para pengikutnya terpaksa hijrah ke tempat lain. Pernah hijrah ke Thaif dan pernah juga hijrah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika cahaya Islam kian gemilang, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak dan proses hijrah Nabi ke Madinah kian mendatangkan kekuatan kaum muslimin. Masyarakat Quraisy ketar-ketir merasa masa depannya bakal terancam. Puncaknya terjadi pada tahun 630 Hijriah, sejak perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum musyrikin Quraisy. Karena diusik, perjanjian Hudaybiyah yang berisi kesepakatan untuk gencatan senjata pun secara otomatis mengizinkan kaum muslimin mengadakan pembelaan lantaran mereka didolimi. Suasana Mekah begitu mencekam tatkala 10.000 pasukan muslimin dari Madinah tampak berjalan menuju Mekah. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi oleh kaum musyrikin Quraisy yang kala itu mulai meredup kekuatannya. Abu Sufyan, dedengkot kafir Quraisy, adalah orang yang paling bercabik-cabik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti melihat kenyataan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang selama ini ia dolimi. Benar memang Rasulullah bersama 10.000 pasukan memasuki Makkah. Namun apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa indah sikap Rasulullah beserta para pengikutnya kala pertama masuk kota Mekah. Pembantaian yang dikhawatirkan kaum musyrikin Quraisy sama sekali tidak terjadi. Tidak ada satupun darah menetes. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah hancur atas inisiatif masyarakat Quraisy sendiri. Dan lebih indah lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan khalayak. Bagaimana pidato Rasul? Man dakhalal Ka'bah fahuwa aminun. Barang siapa masuk Ka'bah Masjidil Haram,
dia dijamin aman. Khutbah berikutnya Rasulullah menyampaikan, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa aminun. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi dan dijamin keamanannya. Subhanallah, hati Abu Sufyan menjerit menyaksikan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh bebuyutannya. Ternyata orang yang paling ia benci selama ini adalah orang yang paling memahami suasana batinnya yang sedang diselimuti ketakutan. Pidato Nabi itu tidak hanya membuat merasa aman, tapi juga kembali terangkat derajatnya karena merasa disejajarkan dengan posisi Masjidil Haram. Abu Sufyan pun akhirnya masuk Islam, disusul kemudian anggota keluarganya dan para pengikutnya yang lain. Bahkan putranya Muawiyah bin Abu Sufyan beberapa saat kemudian diangkat oleh Nabi sebagai salah seorang pencatat wahyu. Peristiwa inilah disebut dalam sejarah sebagai Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kekuatan politik yang mapan sama sekali tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak semena-mena, congkak seperti perilaku jengiskan. Padahal bila mau dengan kekuatan militer yang ada, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membinasakan mereka dalam waktu yang singkat. Rasulullah sama sekali bukan pendendam. Justru dengan kenyataan inilah orang melihat keluhuran Islam sebagai agama yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, selaras dengan misi Rasulullah diutus, yaitu sebagai penebar cinta bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila di depan kami sebutkan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka sifat beliau memang mengamalkan sepenuhnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sungguh memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan nafsu di dalam dadanya sendiri. Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang lain. Dengan membuka pintu maaf yang demikian luas, Nabi justru hendak menunjukkan bahwa pembalas dendam justru tak akan memperoleh kemuliaan. Rasul bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Maaf memang mudah dilontarkan lewat kata-kata, tapi sulit untuk dipraktekkan. Sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana bisa kita dengan mudah merelakan begitu saja orang yang pernah menghina, melecehkan, menghujat, bahkan melakukan kekerasan terhadap kita. Masyiral muslimin, justru karena itulah maka maaf itu diganjar dengan sebuah kemuliaan, karena memang hanya orang yang hatinya mulia yang akan leluasa memberikannya kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang pernah merugikannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikian keterangan khutbah yang kami sampaikan. Setelah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka selayaknya kita harus meniru, mencontoh akhlakul karimah beliau. Salah satunya adalah pemaaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian fid dunya wa dunyal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.